Hai, welcome to Tia Podcast. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mbak Esti Masyuri. Halo Mbak. Halo. Nah, Mbak Esti ini dikenal sebagai salah satu entrepreneur muda yang sekarang sedang menggeluti atau sudah punya bisnis startup. Nah, bahkan bisnis startup Mbak Esti ini sudah menjadi salah satu bisnis startup terbesar di Indonesia. Wah, keren banget sih Mbak ini. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak Esti, apa salah satu aspek yang penting dalam menumbuhkan bisnis, apalagi startup, yang bahkan sering dilupakan oleh pelaku startup, dan bagaimana nih cara untuk mengatasinya? Menurut saya manajemen SDM sih Mbak. Mengatur manusia merupakan salah satu hal yang sulit dan di luar dugaan kita, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ya kan. Kayaknya menarik Mbak kalau kita bahas tentang sumber daya manusia, apalagi bisnis startup di era digital seperti sekarang ya kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan tadi Mbak. Bisa Mbak jelaskan kenapa SDM gitu? Karena untuk mencapai tujuan bersama menjadi maksimal, kita harus mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh tiap individu, baik secara efisien dan efektif. Seperti yang kita bicarakan di awal ya Mbak ya, kalau SDM ini banyak dilupakan para pelaku startup. Kira-kira apa nih Mbak tips atau strategi yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan di awal ini Mbak? Baik, kalau kasus yang seperti ini tentunya pelaku startup harus mempunyai strategi, yang mana strategi manajemen sumber daya manusia sendiri adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemen, dan tenaga kerja lainnya untuk mendapat menunjang aktivitas organisasi atau demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama Mbak gitu. Ada beberapa strategi sih yang bisa dilakukan para pelaku startup. Yang pertama, bisa memilih orang yang tepat, karena di tangan yang tepat suatu pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal, dan tentunya membuat bisnis yang dijalani bisa bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan cepat gitu. Nah, ada lagi nih Mbak, strategi yang kedua, yaitu membuat pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan, karena meningkatkan kualitas karyawan akan memberikan efek positif bagi kinerja mereka dalam bekerja sesuai job desk-nya gitu. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kerja yang baik. Tingginya angka keluar karyawan dari perusahaan startup salah satunya disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak baik. Tekanan yang tinggi ditambah lingkungan kerja yang buruk membuat karyawan tidak nyaman dan ingin keluar secepatnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat suasana kerja yang baik dan nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif membuat kinerja karyawan menjadi optimal juga. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan karyawan dalam menyampaikan ide. Melibatkan karyawan dalam menyampaikan ide ini merupakan suatu hal yang baik karena akan membuat mereka merasa dihargai di dalam perusahaan dan membuat mereka merasa memiliki atau ikut andil dalam memajukan perusahaan ini gitu. Ini ada lagi nih strategi yang terakhir, yang itu memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Hal ini akan membuat mereka merasa mendapatkan apresiasi dari kerja yang dilakukannya dan akan menjadi motivasi bagi mereka untuk menjadi karyawan yang lebih baik lagi dan bekerja lebih giat lagi. Kan bagus nih kalau misalnya karyawan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tentunya akan berdampak baik juga untuk perusahaan. Wah, lengkap banget nih Mbak penjelasannya. Saya rasa teman-teman semua juga sudah paham dan mengerti ya tentang manajemen SDM yang baik. Dan apalagi ini ilmu yang bagus banget dan bermanfaat banget, apalagi untuk para anak muda yang ingin memulai startupnya sendiri. Baik, terima kasih ya Mbak Esti ya atas ilmunya. Iya, sama-sama. Semoga makin sukses ke depannya dan see you di next video. Bye bye.